saat Ayu Ting Ting, Syahrini, Saipul Jamil, dan Baim Wong masih berjuang untuk menemukan cinta sejati hingga tahun 2016, ternyata soal mencari jodoh rupanya tak menjadi persoalan bagi Regina. Pasca cerai dari Farhad Abbas Oktober 2015 silam, Regina yang hingga kini masih berseteru dengan Farhad di ranah hukum justru tak membutuhkan waktu lama untuk membuka hati kepada pria lain. Tepatnya pada tanggal 22 Desember 2015 kemarin, Regina yang juga mantan istri Ilal Ferhat nyatanya telah menikah lagi. Dan lagi-lagi dengan seorang yang berprofesi pengacara. Suami baru Regina adalah Krishna Murti, rekan dari pengacara Sunan Kalijaga. Menurut Sunan Kalijaga yang mengetahui baik Regina dan Krishna, usia perkenalan keduanya sebelum menjalani akad nikah di depan penghulu hanya berlangsung 10 hari. Pernikahan keempat bagi Regina ini pun ternyata tak diketahui oleh ibunda Regina sendiri yang dikabarkan sudah tak berkomunikasi sejak lama. Lantas benarkah kali ini untuk keempat kalinya Regina pun menjalani pernikahan siri? Benarkah lagi-lagi mahar pernikahannya juga sangat fantastis, yakni mobil mewah, cincin berlian hingga tanah seluas 1000 meter persegi? Saya biasa-biasa aja tuh, nggak ada sesuatu yang wah juga, karena saya memang nggak pernah mau terlalu heboh gitu kan, nggak mau bikin heboh sendiri. Bagi saya sih semuanya biasa-biasa, santai-santai aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang gimana gitu. Itu lagi yang dicariin. Ada apa sih dengan mahar saya? Biasa-biasa aja loh. Jadi jangan diheboh-hebohin karena memang mungkin mungkin yang diekspos cuma saya. Mungkin perempuan lain banyak yang lebih heboh daripada saya mahar. Ya, saya kaget. Artinya awal pertemuan mereka itu adalah pada saat Mukernas HAMI di Bandung tanggal 12 Desember 2015. Sementara saya lihat di online mereka menikah ya secara agama, secara siri itu 22 Desember 2015. Artinya kurun waktunya hanya sekitar 10 hari. Nah, ini kan yang menjadikan saya tanda tanya. Kapan pendekatannya? Kapan ada hubungan asmaranya? Kok tiba-tiba langsung saya dapat info dari online mereka sudah menikah. Aduh, nggak tahu. Saya kan udah lama nggak komunikasi. Oh, udah ketemu lagi. Nggak tahu, saya cuma tadi lihat pagi aja di TV ada. Saya sama sekali nggak tahu. Oh, saya kan udah lama nggak tinggal di situ. Karena dia emang udah nggak pernah cari saya juga. Ya nggak tahu gitu. Saya udah nggak bisa ngomong lagi lah. Saya sebenarnya kalau bisa berkomunikasi lancar dengan Krishna, saya mau bicara. Artinya apa nggak satu hal yang terburu-buru nih. Kalau ngeliat jangka waktunya cuma 10 hari loh dari mereka kenal ketemu ya. Dan ya gimana, terlalu cepat juga ya kalau buat saya pribadi nih. Setidaknya yang diketahui publik, mantan istri siri Farhad Abbas ini memang menikah untuk keempat kalinya. Sebelum menikah dengan Krishna, Regina pernah pula dikabarkan menjadi istri siri seorang mantan pembalap. Kemudian dengan Ilal Ferhat yang berstatus pengacara dan juga Farhad Abbas yang juga seorang pengacara. Namun sama seperti pernikahannya dengan Krishna yang dijalani secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan orang tua. Hal yang sama terjadi pada pernikahan sirinya dengan Ilal beberapa tahun silam. Ironisnya saat menikah siri dengan Ilal, Regina dikabarkan masih berstatus sebagai istri siri seorang mantan pembalap. Hal yang sama terjadi pada Farhad Abbas, di mana saat menikah siri dengan Farhad, ternyata Regina pun belum resmi cerai dari Ilal. Lantas apa kata psikolog melihat sosok Regina yang seolah tidak pernah trauma dengan perceraian, sebaliknya tak pernah kapok untuk menikah? Oh, dulu kan saya nikah di apartemen. Di apartemen saya pernah tinggal daerah Lebak Bulus. Karena dia maksa, udah kita nikah ya siri, nggak banyak orang kok.
Ibunya juga nggak tahu saya nikah. Ya, saya gagal, saya nikah siri. Ya oke, sekarang saya tahu kan dia tidak punya suami kan. Rupanya kan dia nipu saya juga. Dia tipu, katanya dia rupanya masih nikah, masih istri sirinya yang inisial AA tersebut, seorang balap senior. Itu kan lagi proses juga, digantung lah sama mantannya. Kalau saya orangnya nggak ribet. Mungkin ada orang yang baru buka hati sekarang, kalau saya dari dulu, udah 3 tahun lalu saya udah buka hati sebenarnya gitu kan. Makanya saya nikah siri kan, kalau mungkin nikah resmi mungkin saya nggak buka hati, karena saya nikahnya siri dari dulu saya udah buka hati sebenarnya. Oh kalau buka hati mereka kemarin, dari dulu saya udah buka hati gitu. Kalau mungkin nggak buka hati nggak mungkin gue nikah siri kayaknya kan. Jaraknya mungkin akan menimbulkan persepsi banyak pihak ya. Kenapa terlalu dekat bisa cepat menikah? Ya tadi kita ngelihatnya secara kepribadian di sini ada nilai positif dan negatif gitu. Kalau misalnya negatifnya, apakah tidak ada proses dulu untuk menenangkan diri dulu nih gitu dengan keadaan yang sebelumnya, sehingga akhirnya bisa memperbaiki dulu nih apa sih kekurangan dan kelebihannya, sehingga pada saat membina hubungan ke depan lagi udah tahu nih apa yang harus diperbaiki. Jadi hati tidak dalam kondisi emosi yang tidak lagi keadaannya tidak stabil. Tapi nilai positifnya adalah cepat untuk bisa move on. Menikah untuk keempat kalinya, Regina pun kembali dihantam kabar tentang mahar yang bernilai fantastis. Krisna yang merupakan ketua perkumpulan pengacara muda di Jakarta harus memberikan mahar yang fantastis kepada Regina, mulai dari mobil mewah, perhiasan berlian, hingga tanah seluas 1.000 meter persegi. Lalu apa yang membuat tiap kali pernikahan Regina selalu berkaitan dengan soal materi? Entahlah. Tapi Ilhal Ferhat, salah satu mantan suami Regina, secara gamblang mengakui bahwa harta miliknya sejumlah miliaran rupiah memang telah terkuras habis selama menikah dengan Regina. Farhat Abbas setali 3 uang dengan Ilhal, di mana untuk mempersunting Regina, pengacara kontroversial ini pun harus memberikan mobil mewah, perhiasan berlian, dan apartemen sebagai mahar nikah. Tak tanggung-tanggung, ditambah biaya renovasi rumah, Farhat sendiri mengklaim telah mengalami kerugian sebanyak kurang lebih 19 miliar rupiah sejak menikah hingga cerai dengan Regina. 12 sih nggak, cuman hanya kurang lebih 7-8 lah gitu ya. 8 mobil, terus ada kira-kira mobil-mobil seperti yang bukan mobil-mobil ece-ece ya, itu mobil mewah semua kan. Enggak lah, pokoknya ya M sih ada, cuman ya nggak banyak lah. Kita sih saya nggak mau sebutin. Ya dibandingin sama yang kemarin, yang baru-baru ini sekitar 3M, ya beda-beda tipis lah. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Anggap aja kita bersedekah. Kalau request tuh biasa, request itu hal yang wajar. Kayak lagu aja, kita kalau pengen lagu yang enak kan request lagu yang enak gitu. Begitupun dengan nikah. Kalau misalnya si pihak laki-laki menyatakan oke, ngotot ingin menikahi saya, tiba-tiba dia bertanya ingin meminta mahar apa, ya itu kan sebenarnya hak setiap perempuan untuk menjawab apapun selama laki-laki itu mampu. Jadi kalaupun diberikan sesuatu yang mewah, ya bagi saya wajar-wajar aja. Kenapa mau ngasih mahar pada saat itu ya? Ya kalau nominal mau 3M, 4M, 5M bagi saya relatif. Setelah menyaksikan banyak pertanyaan di balik pernikahan Regina yang keempat kalinya, mari kita beralih ke cerita cinta dan romantisme pasangan muda di sinetron Anak Jalanan. Mulai dari Stephen William dan Natasha Wilona hingga Emmanuel Cesarhito dan Felicia. Benarkah kedua pasangan muda ini sama-sama memiliki lagu cinta favorit? Tapi di tengah kemesraan mereka, benarkah haters pun kian merajalela? When I see you smile, and nothing got that I finally found you. Di balik romantisme, Stephen William dan Natasha Wilona, juga Emmanuel Cesarhito dan Felicia, ternyata kedua pasangan ini pun memiliki lagu cinta masing-masing. Lantas seperti apa lagu favorit Stephen dan Wilona? Dan juga lagu cinta yang disukai Hito dan Felicia? Tapi di balik hubungan kedua pasangan ini yang semakin serius, benarkah jumlah haters mereka pun semakin banyak?